Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Interaksi Manusia akan membahas tentang tata letak dan komposisi UI. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Nama saya Irfan Aziz Adianto, NIM 53024210065. dan yang kedua Nama saya Gandhi Satria Mukti dengan NIM 53024210071. dan yang selanjutnya yang ketiga. Nama saya Arian Hendri Iswanto dengan NIM 53042410082. Dan yang terakhir saya Busian Ramadiantoro dengan NIM 53024210086. User interface. User interface adalah mekanisme komunikasi antara pengguna dengan sistem atau bentuk sistem dalam tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna. User interface yang baik ialah UI yang terstruktur, efisien, dan user-friendly. User interface meliputi elemen warna, tekstur, tipografi, gambar, tata letak, dan komposisi untuk membangun sistem desain yang nantinya membentuk user experience. UI yang baik tentu akan menampilkan tata letak, komposisi, desain, dan konten yang jelas. Tata letak komposisi adalah penempatan atau pengaturan posisi semua elemen grafis. UI yang baik pada dasarnya bersifat sederhana, yang berarti elemen grafis terutama untuk navigasi dan akses fitur harus tertata dengan baik sehingga mudah dilihat, digunakan, dan pengguna bisa dengan cepat memahami fungsi yang ada. Tata letak membahas mengenai apa saja yang akan dimasukkan ke dalam sebuah halaman, di mana dan bagaimana penempatannya. Tata letak yang baik seharusnya sederhana agar mudah diakses oleh pengguna, membuat mereka tertarik menggunakannya, serta konsisten supaya pengguna merasa nyaman dan tidak kebingungan. Prinsip tata letak. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam membuat tata letak. Mulai dari komposisi, konten, fotografi, dan sebagainya. Hal ini dijelaskan oleh Anggraini dalam kurung 2013.275. Dalam Nugroho dalam kurung 2015. Prinsip tersebut adalah sequence, emphasis, keseimbangan, dan unity. Nomor 1, sequence. Urutan perhatian dalam tata letak atau aliran pandangan mata ketika melihat tata letak. Tata letak yang baik dapat mengarahkan kita ke dalam 35 informasi yang disajikan pada tata letak. Maka di sini urutan pertata letakan sebaiknya dapat diatur sesuai prioritas. Yang kedua, emphasis. Penekanan di bagian-bagian tertentu pada tata letak. Penekanan ini berfungsi agar pembaca dapat lebih terarah atau fokus pada bagian yang terpenting. Emphasis atau penekanan dapat diciptakan dengan cara berikut. Yang pertama, A. Memberi ukuran huruf yang jauh lebih besar dibandingkan elemen-elemen tata letak lainnya. Yang kedua, B. Menggunakan warna yang kontras atau berbeda dengan latar belakang elemen lainnya. Yang ketiga, C. Menggunakan bentuk atau style yang berbeda dengan sekitarnya. Yang ketiga adalah keseimbangan. Teknik mengatur keseimbangan terhadap elemen tata letak. Prinsip keseimbangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris.
Ada keseimbangan simetris adalah sisi yang berlawanan harus sama persis agar tercipta sebuah keseimbangan. Sementara itu pada keseimbangan asimetris, objek-objek yang berlawanan tidak sama atau seimbang. Bisa saja salah satu sisi objek lebih kecil ukurannya atau lebih sedikit jumlahnya. Dari sisi yang berlawanan, kemudian keuntungan dari keseimbangan asimetris adalah dapat memberikan kesan yang tidak kaku atau santai. Yang keempat adalah unity. Unity merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun. Desain bisa dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tampak harmonis. Prinsip kesatuan juga dikenal dengan istilah proximity, yang berarti kedekatan. Prinsip ini dipakai untuk menyatukan unsur-unsur layout seperti tipografi, ilustrasi, warna, dan lain-lain. Dengan adanya kesatuan itulah, unsur-unsur di dalamnya akan saling mendukung dan melengkapi sehingga diperoleh fokus yang sesuai tujuan yang diinginkan. Prinsip kesatuan memiliki peran untuk menyatukan arah. Kemudian web design. Pembuatan sebuah web pasti tidak lepas dari proses desain layout, dan website yang menarik. Sebuah web diharapkan tidak hanya memberikan informasi yang bagus, namun juga tampilan yang memuaskan. Pengguna saat melihat sebuah web yang dilihat pertama kali adalah tampilan yang menarik, terstruktur, dan konsisten. Lalu ada 4 struktur yang sering digunakan dalam pembuatan web design. Yang pertama, web. Struktur web ini meniru alur pikiran dan ide yang mengalir bebas, di mana pengguna mampu mencari informasi dengan pola menggunakan banyak link menuju informasi lain di internet. Lalu yang kedua ada hierarki. Struktur hierarki memberikan informasi yang kompleks. Struktur hierarki juga sangat umum digunakan, yaitu pada halaman home yang sudah terdapat informasi yang dibutuhkan. Sebagian besar pengguna sudah mahir dan tidak kesulitan menggunakan menu navigasi. Lalu yang ketiga ada grid. Struktur yang baik ketika menggabungkan dua informasi yang berbeda menjadi satu menu pada halaman yang sama. Dengan cara ini, pengguna dapat dengan mudah mencari informasi A dan B dengan mudah. Contohnya pada screenshot bagian menu YouTube di samping ini. Bisa kita lihat bahwa lokasi beranda, eksplorasi, search, dan subscription berada dalam posisi yang seimbang, sehingga tidak membingungkan pengguna untuk mencari menu-menu tersebut. Lalu yang keempat ada sequence. Struktur informasi dengan menampilkan secara berurutan, seperti grafik. Kita membuat prioritas dan mengurutkan mana yang harus dibaca oleh pengguna terlebih dahulu. Lalu selanjutnya di sini ada contoh gambar tampilan awal dari web page Facebook. Terlihat tampilannya seperti ini. Menu navigasi terletak di atas dan sebelah kiri. Lalu menu login ada di sebelah pojok kanan, serta menu search dan logo ada di sebelah pojok kiri di sini. Lalu yang kedua ini adalah tampilan menu grup dari website Facebook. Tata letaknya tetap konsisten sama seperti yang tadi. Terdapat tombol navigasi di atas,
lalu menu login di pojok kanan atas, serta menu search dan logo Facebook di pojok kiri atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam tutur bahasa atau pengucapan, mohon dimaafkan. Dan bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.